Gue pertama terlibat di proyek Blok M yang bernama M Block Space ini awalnya dari almarhum Glenn. Jadi sekitar akhir 2018 waktu itu belum genap 1 tahun lah waktu itu Rolling Stone Indonesia tutup. Jadi almarhum dengar tentang tutupnya Rolling Stone dan kemudian ngajak di proyek revitalisasi Lokananta. Jadi sebenarnya proyek pertama kita itu bukan M Block tapi Lokananta Solo. Rencananya Lokananta akan diubah menjadi tempat seperti inilah ya. Menjadi fungsinya kembali ke recording studio, kemudian ada panggung, ada studio rekaman juga di situ, ada perpustakaan dan sebagainya, ada motel juga. Tapi proyek yang didukung oleh konsorsium antar BUMN itu akhirnya pending setelah 3-6 bulan kita mengerjakannya. Dan waktu itu juga udah bareng dengan Pak Handoko Hendroyono, ini teman juga yang kebetulan kenal dari sebuah acara festival pariwara di Semarang sekitar 10 tahun yang lalu. Dia memang brand expert lah ya, lama di dunia advertising. Kemudian ada Mas Lance dia sutradara film dan juga iklan selama puluhan tahun, sekarang jadi ketua FFI. Ada juga Pak Mario Sugianto, dia orang bisnis dan finance. Nah, waktu itu belum bergabung Mas Yakob Gatot Sura, itu arsitek. Nah, di tengah-tengah mandeknya proses revitalisasi Lokananta itu tiba-tiba masuk tawaran dari Mas Yakob yang menawarkan ada lahan di Blok M nih 7.000 meter. Terus terang gue tahu banget kan daerah sini karena nongkrong di sini dulu zaman-zaman ABG gitu ya. Kuliah juga nggak jauh dari sini. Ya udah, kita survei di awal 2019 waktu itu. Tempat ini ternyata kompleks peruri yang angker gitu. Jadi orang-orang sih udah tahu kalau daerah sini tuh tempat jin buang anak lah gitu ya. Setiap lewat di depan ini nih jalanan tuh orang pasti buru-buru gitu. Kalau ngeliat sekarang terang benderang gitu ya, rame. Sekitar setahun lalu itu nggak seperti itu keadaannya. Gelap, terus banyak kupu-kupu malam gitu ya, rawan, apalagi dekat terminal gitu kan, cukup keras lah daerah sini gitu. Ini karena memang kompleks untuk percetakan uang negara, jadi selama puluhan tahun dia menjadi kompleks yang introvert, tertutup, objek vital nasional gitu. Kita masuk sini, ya kita lihat tempatnya dan kagum gitu ya, ini harta karun nih gitu, karena tempatnya di tengah kota tapi terabaikan selama lebih dari 25 tahun. Karena percetakan uang kita udah pindah ke Karawang, pabrik perusahaannya udah di sana sekarang. Di sini cuma beberapa karyawan dan direksi aja yang ada. Ya udah, kita tawarkan konsep sebuah creative hub gitu ya, dimana masing-masing latar belakang para pendirinya kan memang beda-beda tadi ya. Ada yang dari musik, media, dari iklan, terus dari film, dari arsitek dan desain gitu ya. Ya udah, dengan kolaborasi yang ada ini kita usulkan untuk membuat sebuah creative hub buat anak-anak Jakarta khususnya. Karena Blok M kan dulu di tahun 80-an, tahun 90-an itu terkenal memang tempat nongkrong anak muda lah ya gitu. Ada lintas melawai dulu, ada jalan-jalan sore gitu ya. Bagian dari pop culture-nya Jakarta pada waktu itu gitu. Dan setelah era itu ditinggalkan gitu kan, Blok M menjadi daerah tak bertuan, banyak jambret, banyak copet, jadi rawan, banyak ormas juga. Udah nggak jadi tempat yang keren di akhir 90-an. Anak-anak muda yang gaul-gaul pada pindah ke Senayan, ke Kemang, terus pindah juga ke sekarang Senopati gitu kan. Ya udah, tujuannya kita masuk sini yaitu bawa narasi untuk mengembalikan Blok M jadi seperti tempat yang dulu dikenal sebagai anak muda Mangka lagi gitu.
dan proposal kita diterima. Saingan kita waktu itu ada Kimia Farma. Kimia Farma tadinya mau mengakuisisi tempat ini juga menjadi apa ya, laboratorium, menjadi apotik gitu ya. Pokoknya pusat farmasi lah di Jakarta gitu. Nah, direkturnya Pruri nggak tertarik dengan ide itu, dan lebih memilih untuk proposalnya M Block. Ya udah, akhirnya kita teken kontrak dengan Pruri dan kita buat PT, karena emang orang-orang yang nongkrong berenam ini tadinya nggak punya PT kita. Karena emang harus berhadapan dengan BUMN, ya kita bikin PT gitu. Bikin PT baru namanya PT Ruang Riang Milenial gitu. Nah, PT inilah yang kemudian menjadi badan hukum berdirinya si M Block Space gitu. M Block sendiri gue yang bikin namanya, karena memang selain ini menjadi revamp-nya Blok M gitu ya, ini menjadi satu blok yang kreatif gitu pengennya, bahwa anak-anak muda kreatif dari berbagai kota atau wilayah bisa ketemuan di sini, ngumpul, nongkrong, berkolaborasi gitu ya, bikin proyek yang kreatif ya, jadi meeting point lah gitu, melting pot dari orang-orang ini. Harapannya kan setelah kita berenam jadi bikin dari berbagai latar belakang yang berbeda bikin M Block, nanti ya kalau ada anak-anak yang lain di sini bisa saling collab ya, musik dengan kuliner, kuliner dengan film, film dengan komik, komik dengan film juga mungkin ya, itu bakal lebih menarik nantinya. Itu sih tujuan awalnya gitu ya. Dan ya ini juga logonya dari Ucok yang bikin Ucok Homicide yang ngedesain gitu. Katanya dia sih itu terinspirasi dari tipografinya Black Sabbath gitu. Terus kalau bloknya ya dari Block Party lah, sengaja dihilangin K-nya biar lebih kekinian lah gitu. Jadi M Block, M-nya bisa musik, bisa meals, bisa millennials, bisa meetings, bisa movement ya. Terus yang terakhir yang paling penting sih money gitu. biar sustain ya, karena sustainability also comes from money gitu. Kayak gitu sih kira-kira.